Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Kami percaya melalui ibadah ini, kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Mari angkat tanganmu, katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini sungguh luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita bersama. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam setiap hidup kami Engkau menolong Tuhan. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk selalu ada bersama kami. Sebab itu sore hari ini Tuhan, setiap kami yang datang menghampiri tahta-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau tetap memberikan kami sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Engkau bawa kami untuk masuk lebih dalam Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus, sebab hanya nama-Mu saja yang layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Sungguh ini suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Waktu yang sangat berharga bagi kami untuk kami boleh meninggikan nama Engkau Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan seperti di surga, kemuliaan nama-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Holy, holy
place to worship you, Maker of all universe. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming what you reign.
Setiap kita dipilih untuk dijadikan tentara-tentara Allah yang siap untuk berperang. Haleluya. Siap untuk diutus menjadi saksian dari Kristus. Angkat tanganmu. Haleluya. Bersama katakan. Kita diutus untuk
siap untuk menerima mahkota kehidupan bersama Raja segala Raja. Katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai anak kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercampur. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercampur. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari naikkan pujian. Jadikan aku suci. Amin Tuhan. Haleluya. Yes. Engkau jadikan setiap kami mesbah doa-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Kami naikkan bersama. Jadikan Tuhan suci. Haleluya. Yang kudus dan yang tiada bercampur. Jadikan Tuhan mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memilih setiap kami. Terima kasih Engkau memilih kami Tuhan. Jadikan setiap kami mesbah doa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia.
Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, menerima kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen, penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi sebagai bukti kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersukacita? Ingatlah satu hal, bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik. Firman-Nya jelas berkata, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dengan kata lain, pemberian kita harus dilakukan dengan sukacita. Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, bersungut-sungut, dengan hati yang terpaksa, sedih hati, atau memiliki motivasi yang salah,
hasil tuan kita pun tidak akan baik. Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Ingatkah saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan? Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa, saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati dari apa yang terbaik yang dimilikinya. Perhatikan ini, benih yang baik, hati yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang ingin diberkati, berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau menabur, menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku pasti pas-pasan atau belum bisa memberi, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus, nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal, dan sebagainya. Sekiranya alasan tersebut tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Warga kerajaan, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur kepadanya. Hari ini, mari memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau membawa benih yang terbaik yang ada pada kami, dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, dan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Engkau menyediakan tuaian yang baik dan berlimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami siap menabur dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. It's your time. Be a cheerful giver. God bless you, warga kerajaan. Shalom. Puji Tuhan, baik saudara, sebelum kita saat ini mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami roh yang lemah lembut, sehingga kami dapat menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan hidup kami hari demi hari boleh semakin diubahkan, disempurnakan, dan apa yang kami kerjakan, lakukan menjadi berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Saudara, pada ibadah kali ini saya diminta oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan menggantikan beliau, yang mana beliau saat ini perlu istirahat, saudara ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai apa yang beliau arahkan pada saya. Dan memang tidak terasa saudara ya, bahwa kita sudah memasuki triwulan yang keempat di tahun 2020 ini. Dan ayat tema kita untuk triwulan yang keempat ini diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang keempat yang bunyinya demikian. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara, Bapak Gembala pernah menyampaikan dalam situasi kondisi kita saat ini, kalau kita melihat ke belakang, mungkin kita bisa kecewa. Kalau kita lihat kanan kiri bisa menjadi takut, lihat ke dalam bisa membuat kita frustasi, dan kita melihat ke depan mungkin kita akan gentar. Tetapi ketika kita melihat ke atas, saudara, maka kita akan melihat Tuhan Allah yang perkasa. Kita akan melihat Allah kita yang besar. Kita akan melihat kemegahan daripada pekerjaannya yang luar biasa, yang dipakai untuk menyelamatkan kita. Saudara, coba kita pandang ke atas. Coba kita lihat ke atas.
Kalau fokus pandangan kita itu ke atas, kita selalu mencari perkara-perkara yang di atas, maka damai sejahtera akan tinggal dalam kehidupan kita. Dan kelak ketika Yesus menyatakan dirinya, kita pun akan bersama-sama dengan Dia menyatakan diri kita di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi sebagai Tuhan yang kesukaannya adalah menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya dengan para bangsawan dan juga memberinya kursi kehormatan. Saudara, kalau kita membaca kitab Yosua pasal yang kedua, maka di sana kita akan menemukan kisah seorang wanita yang bernama Rahab, saudara. Rahab ini adalah seorang perempuan sundal, seorang pelacur yang direndahkan, dianggap hina oleh banyak orang. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Rahab ini diangkat dari lumpur dosa untuk melahirkan suatu generasi yang menyelamatkan dunia, saudara. Nah, ketika saya menyelidiki kehidupan daripada Rahab ini, maka membuat saya menjadi semakin kagum akan kemegahan pekerjaan Tuhan yang dilakukannya untuk Rahab, saudara. Saya menemukan ada 5 hal, 5 tahap pergerakan, perjalanan dalam kehidupan Rahab yang akan sangat memberkati kita kalau kita dapat menemukan pesan Tuhan yang disampaikan oleh penulis kisah Rahab ini, saudara. Dan 5 tahap pergerakan perjalanan kehidupan Rahab ini akan saya bagikan pada saudara saat ini. Dan untuk mempermudah kita mengingatnya, maka ke-5 tahap pergerakan perjalanan kehidupan Rahab ini saya singkat menjadi 5P, saudara, ya. Jadi P yang pertama itu adalah tahap di mana Rahab dikenal sebagai seorang perempuan sundal. Lalu kemudian bergerak pada P yang kedua, tahap di mana Rahab menjadi seorang pendengar yang baik. Lalu kemudian P yang ketiga, dari seorang pendengar Rahab menjadi seorang yang percaya. Kemudian bergerak pada P yang keempat, di mana Rahab menjadi pembawa berita perjanjian kepada keluarga dan kaumnya. Lalu kemudian tahap yang terakhir, P yang kelima, di mana Rahab dikenal sebagai seorang pahlawan iman. Saudara, sekarang kita akan mulai bahas dari tahap P yang pertama tentang Rahab, di mana dia dikenal sebagai seorang perempuan sundal. Mari kita buka bersama di dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka
di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat yang baru kita baca tadi, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di hati saudara. Mengapa ketika Rahab ini dia berbohong, Tuhan tidak menghukum dia? Apakah dengan demikian Tuhan itu setuju kalau kita ini berbohong untuk kebaikan atau berbohong untuk pekerjaan Tuhan? Saudara, tentunya tidak, saudara. Ya, Tuhan sangat membenci lidah dusta. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 16-17 disebutkan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah lidah dusta. Tapi kenapa Rahab ketika berbohong seakan-akan Tuhan membiarkan? Saudara, kita mesti tahu latar belakang daripada Rahab ini, saudara. Kita mesti memahami bahwa Rahab ini sebagai seorang perempuan sundal, dia ini memiliki standar nilai kehidupan yang sangat rendah, saudara. Sehingga berbohong itu adalah satu hal yang menurut pemahaman dia waktu itu adalah hal yang biasa. Hal yang bukan bermasalah. Pemahaman dia pada waktu itu dibentuk oleh karena lingkungan dia tempat berada, di mana dia berada di tengah-tengah orang-orang Yeriko yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Tuhan memahami akan hal ini karena Tuhan menghargai proses pertumbuhan iman daripada Rahab, saudara. Rahab ini memang dia pernah menjadi seorang perempuan sundal ya, yang direndahkan, dihina oleh banyak orang. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan 2 pengintai itu, sesungguhnya Rahab ini sudah memiliki profesi yang lain, saudara. Ya. Dan itu dibuktikan pada waktu Rahab ini menyembunyikan kedua pengintai itu di bawah tumpukan batang rami. Batang rami ini adalah salah satu bahan untuk membuat benang kirmisi. Jadi Rahab ini sesungguhnya, saudara, dia pada waktu ketemu 2 pengintai itu, dia sudah memiliki pekerjaan yang lain sebagai seorang tukang pembuat kain, saudara. Ya. Cuman manusia itu, saudara, selalu lebih ingat jeleknya daripada baiknya, saudara. Ya, itulah sebabnya ada peribahasa yang mengatakan nilai setitik merusak susu sebelanga. Berbeda dengan Tuhan, saudara. Kalau bagi Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Itulah luar biasanya Tuhan, yang begitu maha pengampun dan mengasihi kita semua, saudara. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, saudara. Kalau kita pada waktu yang lalu pernah membuat satu kesalahan, sehingga saat ini mungkin kita dalam keadaan terpuruk, kita direndahkan, dihina oleh banyak orang, maka janganlah kita melihat ke belakang, tetapi lihatlah ke atas. Lihatlah bagaimana Tuhan kita Allah yang perkasa, yang akan sanggup mengangkat kita dari keterpurukan kita. Rahab ini, saudara, meskipun dia seorang perempuan sundal, dihina, direndahkan oleh banyak orang, tetapi ketika dia percaya pada Tuhan Allah Israel, lalu kemudian dia mengambil sikap untuk berbalik daripada jalannya yang jahat. Dia berhenti melakukan pekerjaannya yang dia tahu itu tidak berkenan di hati Tuhan. Maka kehidupannya diubahkan, saudara. Bagaimana Tuhan dapat mengangkat dia dari lumpur dosa. Dan Tuhan berkenan memilih dia untuk melahirkan satu generasi yang menyelamatkan dunia. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi nenek moyangnya Raja Daud. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Sekarang kita akan masuk
pada tahap yang kedua, di mana Rahab menjadi seorang pendengar yang baik. Kita akan baca di dalam Yosua pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Saudara perhatikan kata sebab kami mendengar. Jadi itu adalah perkataan dari Rahab yang disampaikan kepada kedua pengintai itu, saudara. Artinya saudara, bahwa yang mendengar pekerjaan daripada Tuhan atas bangsa Israel itu bukan hanya Rahab saja, tetapi seluruh bangsa Yeriko mendengar. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat, Tuhan melakukan hal-hal yang besar untuk bangsa Israel. Seluruh orang Yeriko mendengar, bukan hanya Rahab. Tetapi Rahab memberikan respon yang berbeda terhadap kedua pengintai itu, saudara. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Rahab ini adalah seorang pendengar yang baik. Rahab ini menyambut kedua pengintai itu dengan baik, saudara. Nah, saudara, mari sekarang kita evaluasi diri kita. Tentunya kita sudah sering mendengar apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kita. Kita sudah sering mendengar bagaimana Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dan kita sudah sering mendengar bagaimana Tuhan membuat satu perjanjian pada setiap umat manusia. Karena Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tahu bahwa kita tidak sanggup untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Kita tidak sanggup untuk menerima hukuman atas dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan membuat satu perjanjian. Ketika kita mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Dia bersedia menanggung hukuman atas kita. Itulah sebabnya Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kita sudah mendengar berita akan ini, saudara. Bagaimana dengan respon kita? Apakah kita sungguh-sungguh memberikan respon yang baik? Kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kita juga sudah sering mendengar, saudara, berita bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan segera datang kembali untuk menjadi hakim yang adil. Bagaimana respon kita, saudara? Saudara, ketika Rahab mendengar pekerjaan Tuhan Allah Israel atas bangsa Israel, kedahsyatan pekerjaan yang dilakukannya untuk bangsa Israel, maka Rahab mengambil keputusan untuk dia mau mengikut Tuhan Allah Israel. Dia mau meninggalkan hidupnya yang lama. Dia mau menjadi seorang yang percaya, saudara. Ya. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap di mana Rahab menjadi seorang yang percaya. Kita baca di dalam Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-11. Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara, kita perhatikan perkataan Rahab ini, saudara. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Firman Tuhan menyebutkan di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-10.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Rahab ini diselamatkan karena Rahab percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan dia tercatat sebagai seorang yang memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Ya. Imannya bukan iman yang mati, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Itu tertulis dalam Yakobus pasal 2. Ayatnya yang ke-25 yang bunyinya demikian. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, Tuhan menginginkan supaya kita ini menjadi seorang yang percaya, yang memiliki iman, yang disertai dengan perbuatan. Nah, saudara, salah satu perbuatan dari Rahab yang membuktikan bahwa dia itu memiliki iman yang disertai dengan perbuatan adalah ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh kedua pengintai itu. Nah, salah satunya adalah yang tertulis di dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-18. Yang bunyinya demikian. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Jadi saudara, pada waktu itu Rahab membuat satu perjanjian dengan kedua pengintai itu. Dia mengatakan kepada kedua pengintai itu, karena dia sudah menyambut kedua pengintai itu dengan ramah dan menolong kedua pengintai itu untuk lolos dari kejaran orang-orang Yeriko, maka dia minta supaya dia dan seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Lalu kemudian kedua pengintai ini dia berkata kepada Rahab, ya, bahwa dia akan menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarga dan kaumnya. Tetapi Rahab diminta untuk mengikatkan tali benang kirmisi di jendela rumahnya, saudara. Ya, nah, yang menarik perhatian saya adalah saya ingin mengetahui makna daripada tali benang kirmisi ini, saudara. Rahab ketika diperintahkan oleh kedua pengintai itu, dia lakukan, saudara. Apa yang diminta oleh kedua pengintai itu, dia ikatkan tali benang kirmisi itu di jendela rumahnya. Nah, ketika saya mencoba untuk mencari tahu makna daripada tali benang kirmisi ini, saudara, maka saya menemukan bahwa ternyata, saudara, proses untuk pewarnaan benang kirmisi itu digunakan satu bahan binatang yang termasuk golongan jenis ulat, saudara. Ya, jadi ulat jenis tertentu ini, ketika dia akan bertelur, maka dia akan memanjat sebuah batang pohon, lalu kemudian dia akan menempelkan dirinya di sana dengan kuatnya, sehingga dia tidak bisa meninggalkan tempat itu lagi. Dan kemudian dia bertelur di balik badannya, sehingga telur itu terlindungi oleh badannya, saudara. Sampai menetas menjadi larva dan menyebar pergi. Nah, setelah dia bertelur, lalu kemudian dia akan mati. Pada saat dia mati, dia akan mengeluarkan cairan yang berwarna merah kirmisi. Dan cairan itu akan mewarnai pohon tempat dia menempel tadi, lalu kemudian juga larva-larvanya dan bangkainya sendiri. Sehingga larvanya itu dia akan berwarna merah kirmisi seumur hidup dia. Nah, larva-larva ini supaya dia bisa bertahan hidup, maka dia akan memakan daging daripada induknya, saudara. Nah, orang untuk mengambil bangkai daripada ulat ini,
itu hanya memiliki waktu 3 hari, saudara. 3 hari bangkai daripada ulat ini ditumbuk dengan halus, lalu kemudian dijadikanlah bahan untuk membuat pewarna merah kirmisi ini, saudara. Ya, nah saudara, kenapa orang ini hanya bisa mengambil bangkai ini? Waktunya hanya 3 hari. Karena setelah 3 hari, maka bangkai ulat ini akan kehilangan warna merahnya. Dan kemudian akan berubah menjadi malam atau lilin yang berwarna putih yang akan jatuh ke tanah seperti salju. Nah, peristiwa ini saudara, mengingatkan kita akan ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, itu akan menjadi putih seperti salju. Dan peristiwa, ya, proses pembuatan pewarna merah kirmisi ini tadi, itu akan mempermudah kita untuk memahami nubuatan untuk Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-7 yang bunyinya adalah demikian. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah saudara, sesungguhnya tanda yang diberikan oleh 2 pengintai itu tadi saudara, ya, benang kirmisi, tali benang kirmisi ini, itu sebetulnya merupakan satu simbol, saudara. Simbol bagaimana Tuhan Yesus itu rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dan sebetulnya hal ini juga merupakan simbol bagaimana Tuhan Yesus rela menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kita makan dan minum supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah kemegahan dari pekerjaan Tuhan. Inilah keperkasaan Tuhan yang dilakukan untuk menyelamatkan kita. Dan inilah yang seharusnya kita beritakan pada seluruh keluarga kita dan semua kaum kita, supaya mereka juga bisa diselamatkan, saudara. Nah, Rahab ini saudara, dia dari seorang yang percaya kepada Tuhan Allah Israel, lalu kemudian dia bergerak menjadi pembawa berita perjanjian kepada seluruh keluarga dan kaumnya. Mari kita baca di dalam Yosua pasal 6 ayat 23 dan 25. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Saudara, Rahab ini ketika 2 pengintai itu dia meninggalkan Rahab tidak tahu, saudara, kapan Yosua itu akan menyerbu kota Yeriko. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia membawa berita perjanjian yang dibuat dengan Yosua yang diwakili oleh 2 pengintai tadi. Dia bawa berita itu kepada keluarganya dan kaumnya, saudara. Lalu dia kumpulkan keluarganya di rumahnya untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Dia ajak seluruh keluarganya untuk berjaga-jaga. Saudara, Yosua ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu
kapan waktunya Tuhan akan datang kembali. Melalui firman Tuhan, pada kali ini kita diingatkan. Apakah kita sudah membawa berita perjanjian yang sudah kita terima dengan Tuhan Yesus Kristus itu kepada seluruh keluarga kita dan kaum kita? Apakah kita sudah beritakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang mau menyelamatkan kita? Ya, dan sebentar lagi dia akan datang untuk kedua kalinya. Apakah kita sudah sampaikan ini kepada seluruh keluarga dan kaum kita? Apakah setiap hari kita sudah kumpulkan seluruh keluarga kita? Kita buat mezbah di rumah kita untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, Rahab dari seorang yang percaya pada Tuhan Allah Israel, dia menjadi pembawa berita perjanjian kepada keluarganya dan kaumnya. Dan pada akhirnya saudara, seluruh keluarga dan kaumnya diselamatkan ya oleh Tuhan. Dia diluputkan dari kehancuran yang menimpa kota Yeriko, saudara. Saudara, Rahab pada tahap P yang kelima, akhirnya dia dikenal sebagai seorang pahlawan iman, saudara. Tertulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-31, tertulis demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita sudah mendengar pergerakan perjalanan kehidupan daripada Rahab, saudara. Bagaimana dia dari seorang perempuan sundal, dihina, direndahkan oleh banyak orang. Ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Allah Israel, maka dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang percaya, mengikuti Tuhan Allah Israel. Dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dia mau berhenti dari berbuat jahat. Dia mau belajar untuk berbuat baik. Dia mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya. Lalu kemudian dia bawa ya berita perjanjian. Dia bawa kebaikan Tuhan yang ditawarkan kepadanya ini pada seluruh keluarga dan kaumnya. Sampai akhirnya dia dikenal sebagai seorang pahlawan iman. Saudara, Tuhan mau supaya kita juga menjadi seorang pahlawan iman. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang percaya, sungguh-sungguh menerima perjanjian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah kita siap pada saatnya nanti Tuhan datang kembali? Kita siap untuk menyambut dia. Mari saudara, Tuhan menginginkan supaya kita betul-betul menjadi seorang pahlawan iman di dalam kehidupan kita. Saya tidak panjang lebar saudara. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh mengingatkan kita semua supaya kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti kita boleh menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kina marabaya rasikana maratura karabaya rasikara. Shina marabaya rasikara. Mari saudara, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus pada kesempatan ini. Horabaya rasikara ayarana marabaya rasikara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Surya batas. Mari kita periksa diri kita. Jangan sampai masih ada dosa yang tersimpan dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus membersihkannya sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, saudara. Sikarabaya rakana marabaya. Bapa, kami menyerahkan diri kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau berkenan untuk mengikat perjanjian dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Sehingga ketika kami menerima perjamuan kudus ini, maka segala sakit penyakit, segala virus yang jahat akan hancur di dalam nama Tuhan Yesus atas kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat roti di atas kepala kita, saudara. Tuhan Yesus pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Sekarang kita angkat cawan di atas kepala kita. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Lalu kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman. Ambil waktu saudara untuk naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih. Syukur bagimu. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur kenaikan Bapa dan karyamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Karyamu bagiku. Memberiku kekuatan. Namamu Tuhan. Mensucikanku. Ku bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersehati Tuhan. Kami berdoa Tuhan
buat setiap gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami katakan shalom buat setiap gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gereja mempunyai fungsi seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap gerejamu Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami berkati setiap gerejamu Tuhan. Biarlah setiap gerejamu Tuhan berfungsi dengan benar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap gerejamu Tuhan boleh menjadi tempat perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika gerejamu bersatu Tuhan, Indonesia bersatu Tuhan di dalam roh-Mu, di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah senantiasa meliputi Indonesia Bapa. Kami berdoa Tuhan setiap gerejamu Tuhan, biarlah mereka Tuhan menjadi jawaban Tuhan buat setiap orang Bapa. Dimanapun gereja itu ditempatkan Bapa, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa Tuhan menyertai gerejamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pelaksanaan pilkada Tuhan di bulan Desember Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika pemilihan pilkada Tuhan serentak Tuhan, kami percaya Tuhan siapapun Tuhan yang mereka boleh pilih Tuhan, siapapun yang boleh menjadi pejabat Tuhan, kami percaya Tuhan urapan Tuhan turun atas mereka Bapa. Dan setiap mereka yang Engkau pilih Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan baik keamanan Tuhan, aparat Tuhan, apapun Tuhan yang kami boleh pakai Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan di bumi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap dari siapapun yang mereka pilih Tuhan, kami percaya membawa Indonesia jauh lebih baik Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap penatua yang ada Tuhan. Kami berkati setiap mereka Tuhan. Kami berkati Bapak Arifin dan keluarga Tuhan. Kami berkati Pak Frankie dan keluarga Tuhan. Kami berkati Tuhan Ibu Kristi Tuhan. Kami berkati Ibu Kristin Tuhan. Kami berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Kami berkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang daripadamu Tuhan. Roh yang daripadamu Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama Tuhan. Melangkah ke arah yang benar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap dari mereka Tuhan. Langkah-langkah mereka Tuhan dimanapun Engkau utus Tuhan mengandung susu dan madu Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan, kami percaya Tuhan membawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bahwa setiap dari kami Tuhan juga gereja-Mu Bapa menjadi suratan terbuka buat setiap orang Bapa. Bahkan kami boleh menjadi teladan kehidupan kami hidup dengan benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa tinggal di dalam kehidupanmu, sehingga engkau memiliki keberanian untuk menjadi duta kerajaan Allah dimanapun juga engkau berada. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Pulanglah dan terima berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat dan siap untuk jadi berkat, katakan amin.